Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Haleluya. Inilah minggu pertama, hari minggu pertama di tahun 2016. Saya masih kaku nulis 2016. Yang masih 2015, sadar sudah ganti tahun. Ya, waktu cepat berlalu. Ya, semuanya sudah berubah. Ada satu yang tidak berubah. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus kita. Pagi hari ini Dia masih mau berfirman kepada kita semua, menyampaikan apa isi hatinya, pesan-pesannya buat kita tahun yang baru. Saudara siap menerima firman Tuhan? Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kitab Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bersama kita katakan amin. Saudaraku, pagi hari ini firman Tuhan ya berbicara mengenai berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak, apa Bapak Ibu? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di mana? Di jalan orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi berbahagialah orang yang kesukaannya ialah apa Bapak Ibu? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagianya kenapa? Ia seperti apa? Pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan apa? Buahnya. Kapan? Pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya? Nah, itu bahagianya. Saudara, tidak ada orang yang tidak ingin berbahagia, bukan? Ya, semua orang pasti kepengen berbahagia. Nah, dalam Alkitab banyak ungkapan berbahagialah. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit selalu mengawali khotbahnya berbahagialah. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya lebih indah lagi, bukan happy, tetapi blessed, diberkatilah. Jadi berbahagia dalam Alkitab itu menurut firman Tuhan, berbahagia itu diberkati. Diberkatilah orang yang titik-titik bla 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 bla. Berbahagialah orang yang bla 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 bla. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak saudara dan saya, ya, kita mulai tema kita sepanjang tahun ini bertemakan, ya, ada tahun peningkatan. Tahun peningkatan. Harus meningkat Bapak Ibu. Anak Tuhan jangan harus monoton, begitu aja. Dari tahun ke tahun gitu wae. Bahasa Ibraninya. Bahasa Jawanya dari tahun ke tahun bodoh wae, sami mawon. Harus meningkat. Ya, tidak ada orang yang mau ya tetap bayi saja. Dia mau bertumbuh. Dia mau bertumbuh dewasa. Ya, jadi tahun ini nanti kita bersama pengerja ada meeting, ada rapat. Dia membahas tahun kerja 2016. Ya, saudara bagaimana? Sudah punya planning tahun ini? Bagaimana rencana kerjanya? Atau biasa aja lah? Jangan. Harus ada kemajuan. Harus ada progres. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak mau kemajuan? Mau peningkatan? Nah, dikatakan di sini harus tertanam. Saudara, kalau pohon itu tertanam,
dia berakar. Ke bawah dia berakar. Supaya kuat. Ke atas dia bertumbuh. Ya, harus begitu. Anak Tuhan harus berakar di dalam Kristus. Ya, anak Tuhan harus tertanam. Ya, saudara, kalau pohon tuh baru mau tumbuh pindah lagi, mau tumbuh pindah lagi, bisa berbuah tidak, Bapak Ibu? Nggak bisa. Saudara harus tertanam. Jangan pindah ke sana kemari, harus tertanam. Dikatakan berbahagialah orang yang tertanam. Di mana Bapak Ibu? Di tepi ayat 3. Kalau 5. Bilang ya. Ditanam di tepi aliran air. Kalau dia tertanam, dia menghasilkan buah. Dan tidak layu daunnya. Saudara, saya sering beli pohon di Jalan Otista gitu, Bapak Ibu. Ada tanaman situ ya, banyak tanaman hias di situ. Saya beli. Wah, saya tanya, ini pohonnya tahan panas nggak? Jakarta panas, Bapak Ibu. Oh, ini tahan panas. Saya bawa ke Jakarta, sampai Jakarta daunnya sudah layu, Bapak Ibu. Belum ditanam sudah layu. Karena udaranya panas dan belum tertanam di tanah, di tempat yang ada aliran airnya. Terus saya sirami. Tadi pohon belimbing yang saya beli itu daunnya lebat, udah rame, saudaraku. Sampai Jakarta rontok, lama-lama rontok. Tapi kata yang jual, nggak apa-apa Pak, nanti siratnya tumbuh lagi. Betul Bapak Ibu. Semua daun yang lama itu rontok, kering, rontok, terus tumbuh daun yang baru. Karena dia masih tertanam. Kalau dia nggak tertanam, saudaraku, udah mati. Manusia itu dalam Alkitab seperti pohon. Dia harus tertanam. Berarti dia berakar, dia bertumbuh. Nanti sudah pada musimnya dia berbuah. Saya pernah beli jambu kancing, pohon jambu kancing. Saya tanam, udah lama. Ini kapan berbuahnya? Aduh. Satu hari sekalian mulai putih ya, nggak langsung terus celok buahnya bukan. Ada pertumbuhan, mulai putihnya, terus ada keluar kumisnya, serbuknya itu. Lama-lama muncul buahnya, masih kecil-kecil. Lama-lama memekar, lama-lama berubah yang putih jadi merah, jadi jambu kancing. Jadi ada pertumbuhan, nggak seketika, Bapak Ibu. Anak Tuhan juga demikian. Saudara jangan harap langsung kayak bim salamin, buah, enggak. Itu mah sulap? Enggak, Kristen itu bukan sulap, Bapak Ibu. Tapi harus ada proses. Nah, untuk mengalami proses ini kita harus tekun, tertanam. Ya, tertanam tuh mancep gitu, Bapak Ibu. Nggak pindah-pindah terus pindah lagi pindah sana. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, sudahkah saudara tertanam? Nah, pagi ini kita lihat bagaimana prosesnya kita. Ada peningkatan, ada pertumbuhan, ada kemajuan. Ya, pertama kita lihat Kristen yang bertumbuh itu dia berbahagia, Bapak Ibu. Pohon itu kalau dia berbuah, Bapak Ibu, ya saya percaya pohon itu ketika dia berbuah, pohon itu juga berbahagia, Bapak Ibu. Ya, saya kagum dengan ciptaan Tuhan. Buah itu macam-macam warnanya, Bapak Ibu. Tadi jambu kancing warnanya merah. Kalau mangga warnanya apa, Bapak Ibu? Setelah dikupas kulitnya kuning, orange. Kalau apel dikupas buahnya putih, Bapak Ibu. Buahnya merah, kupas kulitnya putih. Ya, warnanya itu dari mana? Bukan satu warna, Bapak Ibu. Itulah ciptaan Tuhan. Saudara juga masing-masing punya warna, saudara. Saudara harus bangga dengan warna saudara. Masing-masing kita itu ada warnanya, bukan warna kulit hidup, itu bodas, bukan, Bapak Ibu. Tapi warna dan tanda petik. Ada anak Tuhan yang warnanya dia mah ceria terus. Ada anak Tuhan yang warnanya murung terus. Ada anak Tuhan yang warnanya suka tertawa terus. Kadang-kadang tertawa sendirian. Itu kan warnanya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan tuh
melukiskan bahwa manusia itu seperti pohon dalam Alkitab. Seperti pohon, dia harus bertumbuh dan dia harus berbuah. Saudara, ketika saudara dalam pohon, ya, yang saudara harapkan apa? Buah. Kecuali tanaman hias, yang saudara harapkan bunga. Wah, Ibu Indo itu, Bapak Ibu, kalau saudara mau pesan bunga itu Bu Indo, dia bisa merangkai bunga bagus sekali, Bapak Ibu. Dia ada bakat dia, talentanya merangkai bunga. Ya, saudara nggak mau, kalau mau pesan boleh coba, kalau untuk coba pertama gratis. Kita lanjut ya. Mari kita baca dalam Zakaria 9 ayat 17. Kitab Zakaria 9 ayat yang ke-17. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Amin. Sungguh, ya, alangkah indahnya, alangkah baiknya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris lebih bagus, Bapak. How attractive, wah, and beautiful they will be. Bapak Ibu, saudara, kalau dalam bahasa Indonesia indah. Ya, alangkah indahnya kalau anak Tuhan tuh bertumbuh. Alangkah baiknya kalau teruna. Saudara tahu teruna? Teruna itu pemuda-pemudi, ya, calon-calon generasi kita penerus. Saudara prihatin kita tahun 2015. Ya, saya dengar Kaleidoskop tahun 2015 salah satunya banyak terjadi kekerasan seksual pada anak-anak. Kasihan, ya, dibully. Ya, betapa anak-anak teruna itu sekarang masa depannya bagaimana kalau dia mengalami demikian kekerasan seksual, trauma, Bapak Ibu. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus jaga anak-anak kita, Bapak Ibu. Orang tua jaga anak-anaknya. Kalau sudah remaja, hati-hati, jangan sampai terjun kepada pergaulan bebas. Bawalah mereka ke gereja, dengar firman. Ya, anak teruna itu kalau dia bertumbuh itu bagus sekali. Saya lihat kalau anak-anak sekolah minggu kita bertumbuh, tadinya imut-imut, lama-lama jadi amin-amin. Waktu dia bertumbuh itu indah sekali, Bapak Ibu. Ya, kenapa, Bapak Ibu? Dikatakan bertumbuhnya karena apa? Gandum. Gandum. Gandum itu dalam Alkitab bicara soal firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, kalau sebiji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, nah dia bicara tentang gandum Yesus, roti hidup. Ya, saudara, kita bertumbuh itu karena firman. Anak muda teruna itu bertumbuh indah karena firman. Kalau ada firman, pertumbuhannya bagus, Bapak. Baik jasmani dan rohani yang lebih penting. Amin. Ya, ada orang yang mengatakan kalau punya istri cantik itu mahal. Betul tidak? Kalau punya pacar cantik mahal. Katakan sama David, Desi, kalau punya pacar cantik mahal. Make upnya berapa? Itu Bapak Ibu, lipstick saja yang sepotong kecil itu, lipstick saja itu berapa? Sampai jutaan, Bapak Ibu. Cuma dipoles potong di sini. Itu jutaan, Bapak Ibu. Itu yang bermerek, yang branded. Baru lipstick ya. Itu maskaranya berapa tuh, Bapak Ibu? Itu kalau berenang lepas, Bapak Ibu, itu jelek, tak kelihatan. Mahal. Tapi kalau dia cantiknya, indahnya karena pertumbuhan, wah, biayanya cuma firman Tuhan. Saudara suka firman Tuhan? Amin. Cuma dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sederhana dalam arti itu, orang yang bahagia itu dia karena firman. Bertumbuh dia karena firman. Ya, saya punya papa mertua, Bapak Ibu, dia suka angkat besi, Bapak Ibu. Ya, bertumbuhnya bagus, Bapak. Ototnya kencang. Tapi kalau udah tua udah gundur, Bapak Ibu. Selagi dia, Bapak Ibu, dia pertumbuhan cuma sementara. Ya, indahnya cuma sementara. Tapi kalau pertumbuhan karena firman beda, Bapak Ibu.
sampai masa tuamu. Kata Tuhan. Jadi tetap kuat, nggak loyo lagi. Ya, Pak Ino suka angkat besi? Nggak, angkat Bu Ino. ya, kita lihat. Jadi orang yang bertumbuh itu ya elok, indah di mata Tuhan. Bukan di mata manusia saja, tapi di mata Tuhan. Nah, dalam Alkitab dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Surat 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuhlah dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan. dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Rasul Petrus mengatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ya, hati-hati Bapak Ibu, saudaraku. Mungkin saudara pernah mendengar belakangan ini ada tentang hyper grace. Ya. Ada ibu-ibu, saudara yang sudah mendengar tentang hyper grace? Nggak ada? Ih, Jayus. Ketinggalan orang Bogor. Nggak dengar tentang hyper grace. Bukan hypermart loh Bapak Ibu. Hypermart beda. Ini hyper grace. Kasih karunia yang yang berkelebihan, yang sudah bablas, sudah bablas, udah kelewat batas begitu Bapak Ibu. Hati-hati, itu pengajaran yang salah, jangan saudara ikuti. Pokoknya kalau udah di jalan Tuhan sebulan tering lah, kelimbangan dalam dosa tetap selamat, enggak Bapak Ibu. Nggak boleh gitu, mau kebun sapi kayak nggak apa-apa, nggak boleh Bapak Ibu. Setelah kita diselamatkan, kita harus tetap bertahankan keselamatan itu, tetap hidup dalam firman, jangan semaunya seenaknya dewe gitu ya. Mungkin sih, seenaknya dewe. Tuh pas tuh, mantep. Gak bisa. Ya, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Ya, bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, apa maksudnya bertumbuh dalam kasih karunia? Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, amin. Amin. Kita diselamatkan bukan karena kita banyak amal. Banyak orang tuh berbuat amal, kasih sedekah, ya, tolong orang yang susah. Itu bukan, kita selamat bukan karena amal, tapi kita diselamatkan oleh kata Paulus karena kasih karunia. Dalam bahasa ini, gift, the God's gift, pemberian Allah. Bukan kehebatan kita, bukan pekerjaan kita, tapi Allah memberikan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus, yang menebus segala dosa kita. Selamat. Kita percaya Yesus segala dosa. Kita sudah baru saja merayakan hari Natal, kelahirannya. Karena Yesus kita selamat. Karena kasih karunia kita selamat. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Tetap selalu makin hari makin mengenal siapa Yesus. Makin hari makin cinta kepada Yesus. Amin. Saya makin cinta siapa? Ada orang makin lama makin cinta duit Bapak. Cinta uang, nyawanya melayang. Tapi kalau cinta Yesus makin hari, saudaraku, tidak rugi saudaraku kalau saudara cinta Yesus. Amin. Amin. Orang yang cinta Yesus itu beda Bapak. Orang yang cinta Tuhan itu beda. Makin hari hidupnya makin berubah, makin beda, makin terang. Seperti rembang tengah, makin terang Bapak Ibu. Perhatikan kiri hidup saudara. Adakah tahun ini ada perubahan? Tahun lalu ada perubahan, ada kemajuan, ada peningkatan, makin terang atau makin gelap? Coba renungkan hari ini. Nanti pulang saudara renungkan, hidupku bagaimana ya? Bagaimana Kevin? Makin terang? Amin. Kakak mantu, sayang, hari ini
anak perempuannya nggak datang. Kemarin hari tahun baru Jumat datang Bapak Ibu. Kevin ini jemaat kita yang mula-mula Bapak Ibu. Dia pengantin yang kedua di gereja kita. Yang pertama ada Maris, yang kedua ini Kevin. Itu sudah punya beranak banyak Bapak Ibu. Beranak pinak. Beranak pinak. Banyak. Ini sudah besar anaknya. Dari sekolah minggu Bapak Ibu. Sampai dia lulus di sini masuk ke Aussie, lulusan sana Bapak Ibu. Bogor juga kota kecil, gereja kecil, tapi jemaatnya juga lulusan luar negeri loh Bapak Ibu. Lebay pendeta. Saya mau membanggakan bagaimana kasih karunia Allah. Ya, Kevin waktu kita di Batu Tulis gimana Kevin? Pernah ngebayangin nggak? Nanti anak saya lulusan Aussie. Enggak, dia soalnya lulus di Aussie juga Bapak. Jadi anaknya juga disekolahkan ke sana. Nggak pernah. Tapi karena kasih karunia Allah, dia bertumbuh dari sorangan jadi berdua jadi bertiga jadi berempat sekarang Bapak. Karena kasih karunia. Bukan kehebatannya Kevin. Betul Kevin? Betul. Dulu mah dia masih kurus kan dulu. Sini ada. Sini ada. Banyak HP-nya Bapak Ibu. Bertumbuh bukan dalam kasih karunia tapi dalam kegemukan Bapak Ibu. Ya, anak Tuhan bertumbuh dalam kasih karunia, makin menyadari aku bisa begini karena kasih. Paulus mengatakan ini Bapak. Aku ada seperti sekarang ini ada semata-mata karena kasih karunia Allah. Saudara kan? Ya. Siapakah aku kata Musa? Kata Paulus, aku bukan apa-apa. Aku yang orang yang paling berdosa. Paulus itu hebat Bapak Ibu. Walaupun dia suksesnya luar biasa, dia nggak pernah sombong Bapak Ibu. Selalu dia mengaku, aku ini orang yang paling berdosa. Bahkan aku ini kepala orang berdosa. I am the chief sinner. Kepalanya. Jadi paling jahat. Tapi karena kasih karunia, aku diselamatkan. Aku dipakai Tuhan. Saudara kalau baca Alkitab, surat yang paling banyak ditulis oleh siapa? Rasul Paulus. Bukan Petrus. Petrus cuma 1-2 Bapak Ibu. Petrus pernah menyangkal Yesus. Tapi Paulus tadinya dia malah membunuh orang Kristen. Tapi setelah dia mendapat kasih karunia Allah, dia dipakai Tuhan luar biasa. Itu kasih karunia Bapak Ibu. Dari kita yang tidak ada apa-apanya, karena kasih karunia, kita ada seperti sekarang ini. Amin. Ngomong-ngomong kompor sih mana? Lagi pakai kompor gas yang baru. Tuhan itu adil Bapak Ibu. Waktu kemarin Natalan, ya hadiah utamanya kaum kompor gas yang dapat suaminya Ibu Ira ya, Ria. Ira jadi Ria. Dapat kompor karena Pak Pengsui itu jual bakso, Bapak. Dia butuh kompor gas. Dia luar biasa buat kita. Itu juga termasuk kasih karunia. Dari segitu banyak ratusan orang, kok yang dapat kompor Pengsui? Kemarin tahun baru, Bapak. Kita juga bagi hadiah di sini. Hadiah utamanya sofa. Yang dapat Koko, Bapak Ibu guru sekolah minggu kita. Bukan yang lain. Dia tahu Koko sering berdiri ngajar. Kasih karunia. Itu kasih karunia juga Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Amin. Dia dapat kipas angin siapa Bapak Ibu? Hah? Pak Andi, majelis kepanasan dia baca ayat. Nah, puji Tuhan. Harus bertumbuh Bapak Ibu. Ya. Saudara pernah lihat pohon bonsai? Pernah? Bagaimana dia bertumbuh? Malah mau digunting-gunting supaya dia kontak Bapak Ibu. Kok tetap kecil. Jangan mau jadi pohon bonsai. Kita harus bertumbuh. Saudara pernah perhatikan pohon kelapa? Pernah pohon kelapa?
Itu Bapak Ibu saya takjub buat kelapa Bapak Ibu. Dari akarnya sampai daun ujungnya dipakai semua. Nggak ada yang sisa. Dari akarnya, dari batangnya, dari daunnya. Kalau lebaran daunnya dipakai buat ketupat. Lidinya pakai sapu lidi, sapu nyerek. Kan luar biasa Bapak Ibu. Nah, anak Tuhan harusnya begitu. Jangan kita hidup kita sia-sia. Kita sudah ditebus oleh Kristus, hidup yang berarti dari kaki sampai kepala ada gunanya Bapak Ibu. Amin. 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 Bertumbuh. Berbahagialah orang yang bertumbuh. Ya, berbahagialah orang yang bertumbuh. Yang kedua kita lihat pagi hari ini. Ya, tolong dibaca ayatnya Ibu Ibu lagi, Pak Andi. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Injil Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan. Haleluya. Saudara, tadi dikatakan bertumbuh. Ya, bertumbuh bagaimana? Tertanam di tepi aliran air. Saudara, pernah lihat pohon yang tertanam di tepi air atau pohon di tepi sungai? Bagaimana? Selalu segar, daunnya hijau, bertumbuh. Ya. Nah, kalau dalam Alkitab ada aliran air yang istimewa, Bapak Ibu. Bukan air Zam-Zam. Air Zam-Zam bisa dipalsu. Air Zam-Zam kan mahal, Bapak, dari apa? Naik haji, air Zam-Zam mahal. Ada yang palsuin, Bapak Ibu. Dijual kan mahal. Terus botol kecil berapa duit? Ya, air suci. Wah, di gereja Katolik itu ada air suci, Bapak Ibu. Soalnya kalau masuk di gereja pakai air suci atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu ada maknanya Bapak Ibu. Ada air suci. Nah, ada air dalam kita dikira aliran air ya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Air apakah itu Bapak Ibu? Dijelaskan Roh Kudus. Jadi anak Tuhan itu dia tertanam seperti dia tertanam di tepi aliran air, bukan air biasa, aliran air Roh Kudus yang mengalir di dalam dirinya seperti mata air. Saudara pernah lihat mata air? Halo, Bapak Ibu pernah lihat mata air? Ya, mata air, mata yang banyak mengeluarkan air. Mata kucing, kayak mata kucing malam berkilau-kilauan. Mata ayam, apalagi Bapak Ibu. Itu kalau bikin apa, ikat pinggang atau itu yang pakai lubang tuh ada mata ayamnya. Mata kucing. Kalau mata duitan lain lagi Bapak Ibu. Mata yang suka melihat duit. Lihatnya duit terus, mata duitan. Tapi ini ada mata air yang dalam diri saudara memancar terus sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa. Bukan sementara, dia terus memancar. Dari manakah air itu? Dari manakah air itu Bapak Ibu? Dari Tuhan Yesus. Dari Roh Kudus. Itu yang membuat saudara bertumbuh. Tertanamnya ada aliran air Roh Kudus. Saudaraku, kita ini manusia, saudaraku. Makin hari makin layu Bapak Ibu. Betul tidak?